warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi yang cerah ini kita akan mengawali sebuah video tentang legenda Sumatera Utara. Di Sumatera Utara itu banyak sekali legenda ternyata, dan di setiap legenda itu mengandung nilai-nilai didaktis, dan ini sangat berhubungan dengan penciptaan sebuah cerita yang dikarang untuk menjadi bahan pelajaran untuk kaum muda atau kepada siapa yang akan kita sampaikan sesuai dengan konteksnya. Nah, ada beberapa video yang akan kami tampilkan nanti pada video berikut ini. Yang pertama adalah tentang Batu Pangadap. Batu Pangadap ini letaknya di Salahi Sabungan, itu wilayah di Kabupaten Dairi, dan sekarang itu sudah menjadi wilayah unggulan karena itu sangat bagus pemandangannya. Kemudian yang kedua adalah tentang Ciboru Saroding. Ternyata ini adalah cerita di Samosir, satu tempat yang bagus pemandangannya, dan di sana juga sangat perlu kesetiaan. Jadi nilai didaktis yang terdapat pada Ciboru Saroding ini adalah tentang kesetiaan terhadap pasangan, bahwa apabila kita sudah berjanji patuhilah. Kemudian yang ketiga adalah tentang cerita Danau Toba yang sudah sangat melegenda itu kemana-mana, bahwa itu juga tentang kesetiaan. Nah, dari tiga cerita ini ternyata sangat penting kejujuran, ya, karena sangat ditekankan kejujuran. Berikutnya adalah tentang cerita Si Barowar, dan di sini ada pelajaran yang agak berbeda, yaitu kita diajak untuk mengakui kehebatan orang lain meskipun kita raja, tetapi kalau ada rakyat kita yang punya kepintaran atau kepandaian, jangan kita coba tutupi. Jadi ternyata memang bagi legenda ini tidak hanya untuk rakyat, tetapi juga untuk seorang raja, ya. Berikutnya adalah video tentang Sampuraja. Nah, ini banyak sekali terjadi, ya. Banyak sekali terjadi dalam kehidupan kita ketika seorang anak sudah jaya, sudah berhasil, dia merasa ibunya itu nggak cocok lagi jadi ibunya. Jadi dia malu untuk mengakui bahwa itu adalah ibunya. Sebetulnya ini dari zaman dulu berarti udah ada nasihat ini. Nah, sebuah nasihat timbul karena ada gejala dalam masyarakat, berarti, ya. Berarti gejala tentang malu beribu, malu berorang tua itu sudah ada dari dulu. Berikutnya adalah tentang Laukawar. Nah, Laukawar ini adalah satu kawasan yang wisata yang bagus di kaki Gunung Sinabung, yang peninggalannya adalah berupa danau atau sesuai dengan namanya adalah lau. Nah, itu juga adalah tentang kepercayaan. Jadi ternyata dari dulu kita sangat ditanamkan untuk memegang atau memegang amanat atau kepercayaan. Artinya manusia itu selalu digoda dengan setan-setan atau godaan-godaan yang membuat dia tidak jujur. Jadi itu digambarkan melalui makanan, ya, melalui makanan yang dibawa oleh seorang cucu kepada neneknya untuk diantarkan dari desa, ternyata di tengah jalan dimakannya, alangkah menyedihkan. Nah, jadilah neneknya marah sehingga terjadilah danau. Iya, jadi artinya banyak sekali ternyata nilai-nilai didaktis yang bisa kita maknai dari legenda-legenda yang ada di Sumatera Utara. Ya, jadi kami akan buat berupa sinopsis dan nilai-nilai didaktisnya. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini adalah foto batu sigadap yang bentuknya satu terletak dan satu lagi berdiri. Nah, ini merupakan batu yang dipercaya oleh masyarakat Salahi Sabungan sebagai kesaksian atas kejujuran sekaligus ketidakjujuran. Nah, apabila seseorang bersaksi bahwa apa yang telah dilakukannya benar atau tidak, maka dia akan berdiri tegak bersaksi bahwa benar, betul-betul dia benar, maka dia akan berdiri tegak seperti batu ini. Nah, dan satu lagi, apabila seseorang berbohong ternyata dari kesaksian yang disampaikannya, dan itu dia akan terletak seperti batu ini. Dan ini merupakan legenda yang dijadikan mitos oleh masyarakat Salahi Sabungan. Jadi banyak orang datang ke sini untuk bersaksi bagi yang percaya tentu saja ya. Ayolah, kalau kau memang berkata jujur, marilah kita ke sana. Jadi tempatnya ini dikelilingi oleh danau atau di pinggir danau dengan di lembah atau di lereng-lereng bukit yang begitu bagus ya. Dan ini menjadi potensi wisata apabila dikembangkan dengan baik, karena di dalam legenda batu sigadap ini ada ceritanya yang akan kami sampaikan berikutnya ya. Mungkin kita akan melihat pemandangan di sekitar sini yang dapat menjadi daya tarik wisata dan berudara sejuk, dan orang di sekitar sini juga banyak memancing-mancing karena airnya langsung ke Danau Toba. Dan udah 2 kali ke sini Sandiaga Uno datang atau hadir untuk mempromosikan wisata daerah ini, dan ini adalah daerah unggulan wilayah Dairi atau Kabupaten Dairi. Alkisah di sebuah desa, tepatnya di Palipi, Mogang, Kabupaten Samosir, hiduplah seorang raja yang mempunyai 2 putra dan 1 putri. Putrinya bernama Siboru Saroding. Siboru Saroding adalah putri yang sangat baik. Dia terkenal dengan keramah tamahannya. Parasnya yang begitu cantik membuat banyak putra raja dari seluruh tempat ingin memperistrinya. Namun, dari sekian banyaknya putra raja yang sudah melamarnya, tak satu pun yang diterima oleh Siboru Saroding. Suatu hari, menjelang siang, Siboru Saroding pergi mandi ke tepian Danau Toba. Saat dia sedang mandi, terlihatlah sebuah sampan yang mendekat ke arahnya. Di atas sampan tersebut, ada seorang pemuda tampan yang menggunakan ulos Batak Toba lengkap di tubuhnya. Siboru Saroding pun menatap ke arah pemuda tersebut, karena tak mungkin pemuda tersebut seorang nelayan. Melihat si pemuda tersebut memandang ke arahnya, Siboru Saroding merasa malu karena dia dipandangi saat mandi. Lalu ia bergegas ingin pulang. Namun saat dia akan kembali
Pemuda yang berada di atas sampan itu memanggilnya. "Wahai putri raja, mengapa engkau begitu terburu-buru?" Si Boru Saroding yang terkenal dengan keramah tamahannya tentu tidak mengabaikan pemuda tersebut, lalu berkata, "Ternyata masih banyak pekerjaan yang kutinggalkan di rumah," kata si Boru Saroding. Lalu si pemuda tersebut mengajak si Boru Saroding berkenalan. Setelah itu, si Boru Saroding membawa pemuda tersebut ke rumahnya. Dan saat pemuda tersebut dan si Boru Saroding sampai di perkampungan, banyak warga desa yang memandang takjub ke arah pemuda tersebut karena karismanya yang begitu lekat. Sesampainya di rumah si Boru Saroding, ayah si Boru Saroding terkejut. Ini pertama kalinya putrinya membawa seorang pemuda ke rumahnya. Sore menjelang, si pemuda tersebut menyampaikan niat baiknya untuk melamar si Boru Saroding kepada ayah si Boru Saroding. Meski senang dengan tujuan baik pemuda tersebut, ayah si Boru Saroding tidak mengambil keputusan sendiri. Dia tetap menyerahkan segalanya kepada putrinya. Lalu ia bertanya kepada si Boru Saroding, "Putriku, apakah engkau bersedia menikah dengan pemuda ini?" tanyanya. Lalu si Boru Saroding mengangguk. "Iya ayah, aku mau menikah dengannya," katanya. Segala persiapan dilaksanakan, dan 2 minggu berikutnya si Boru Saroding dan pemuda tersebut menikah. Pernikahan mereka digelar dengan sangat besar. Setelah pernikahan selesai, si pemuda tersebut izin kepada ayah si Boru Saroding untuk membawa istrinya kembali ke tempatnya, yaitu di Dolok Martahan. Saat pindah ke tempat suaminya, si Boru Saroding cukup heran karena mereka melewati Danau Toba. Setelah itu mereka menuruni lembah dan menaiki bukit ke arah Ulu Darat di sebelah kiri Sabungan. Setelah sekian lama berjalan, si Boru Saroding dan suaminya tak kunjung sampai di rumah suaminya. Dia begitu ketakutan karena mereka melewati hutan belantara. Namun karena suaminya selalu meyakinkannya, si Boru Saroding tidak merasa takut. Setelah sekian lama menyusuri jalan, menyusuri hutan, akhirnya mereka pun sampai di sebuah rumah yang lumayan besar di tengah Ulu Darat. Si Boru Saroding dan suaminya pun tinggal di sana dengan sangat bahagia. Hingga suatu pagi, si Boru Saroding bangun dari tidurnya dan ia menyadari suaminya tidak berada di sampingnya. Lalu dia mencari suaminya di sekitar rumahnya. Namun ia tidak menemukannya. Hingga tiba-tiba seekor ular besar melintas dari belakang rumah si Boru Saroding. Dia yang sangat ketakutan kembali ke kamarnya. Tak lama berselang, suami si Boru Saroding pun kembali dari hutan membawa buah-buahan dan daging hasil buruannya. Lalu si Boru Saroding mendekat ke arah suaminya. "Suamiku, tahukah engkau, tadi aku melihat seekor ular besar melintas dari belakang rumah kita," kata si Boru Saroding. Suami si Boru Saroding cukup terkejut. Lalu ia berkata, "Tidak usah takut, dia tidak akan mengganggumu," katanya. Karena perilaku suami si Boru Saroding begitu baik kepadanya, sehingga si Boru Saroding sangat senang walaupun hanya tinggal berdua di hutan Ulu Darat. Di suatu pagi, si Boru Saroding kembali mendapati suaminya tidak berada di sampingnya. Lalu ia mencari suaminya. Dan begitu terkejutnya si Boru Saroding melihat ular jadi-jadian yang pernah dilihatnya sebelumnya berkepalakan suaminya. Ia begitu takut, namun ia berusaha menyembunyikan ketakutannya. Setelah itu, suami si Boru Saroding kembali pulang ke rumahnya dengan hasil buruannya. Si Boru Saroding berusaha menutupi ketakutannya kepada suaminya. Hingga malam hari, suami si Boru Saroding mendekat ke arah istrinya lalu berkata, "Istriku, ada sesuatu yang ingin ku beritahu kepadamu." Si Boru Saroding pun
berkata kepada suaminya, "Katakanlah." Suami si Boru Saroding akhirnya memberitahu bahwasanya dia bukanlah seorang manusia, melainkan jelmaan dari ular yang pernah dilihat si Boru Saroding. Si Boru Saroding berkata tidak mengapa, karena dia sudah tahu sebelumnya. Lalu setelah itu, si Boru Saroding melanjutkan hidupnya dengan suaminya di tengah hutan tersebut hingga setengah tahun berlalu. Kedua saudara si Boru Saroding, yaitu si Pandiangan dan adiknya, datang berkunjung. Mereka bercerita untuk sekedar melepas rindu. Saat sore harinya menyadari suaminya akan pulang dari hutan, si Boru Saroding menyembunyikan kedua saudaranya ke atas sale-salean. Dan saat memasuki rumah, suami si Boru Saroding berkata, "Istriku, apakah ada orang lain di rumah ini? Aku mencium aroma darah yang lain," katanya. Namun si Boru Saroding berkata, "Itu hanya perasaanmu saja," karena dia takut kedua saudaranya akan dimakan oleh suaminya. Mereka makan malam, lalu suami si Boru Saroding kembali berkata, "Istriku, jujurlah kepadaku. Aku mencium aroma darah manusia selain kita di sini." Lalu si Boru Saroding berlutut di depan suaminya, "Suamiku, maafkan aku. Kedua saudaraku telah datang dari Palipi untuk sekedar melepas rindu kepadaku." Lalu suami si Boru Saroding berkata, "Mengapa engkau takut? Mereka telah menjadi laiku. Panggillah mereka kemari," kata suami si Boru Saroding. Si Boru Saroding pun memanggil kedua saudaranya. Dan tidak disangka kedua saudara si Boru Saroding dan suami si Boru Saroding bercerita dengan sangat baik. Setelah 1 minggu berada di tempat ibotonya, kedua suami si Boru Saroding memutuskan untuk pulang. Saat mereka akan pulang, suami si Boru Saroding memberikan 2 bungkusan kepada lainnya. "Le, ini 2 bungkusan yang kuserahkan kepada kalian. Namun, kalian hanya bisa membuka bungkusan ini saat tiba waktunya 7 hari 7 malam kalian sampai di Samosir," katanya. Setelah itu kedua saudara si Boru Saroding pamit pulang. 1 tahun berlalu. Si Boru Saroding merasa sangat merindukan orang tua dan saudara-saudaranya. Lalu ia memberitahukan maksudnya kepada suaminya. "Suamiku, sudah cukup lama aku tidak bertemu dengan saudara-saudara dan orang tuaku. Izinkanlah aku pulang untuk sekedar melepas rindu," katanya. Awalnya suami si Boru Saroding menolak karena ia takut istrinya tidak akan kembali ke Ulu Darat. Namun, setelah 3 hari merengek kepada suaminya, suami si Boru Saroding pun mempersilahkannya untuk pulang. Lalu ia berkata, "Istriku, aku akan membiarkanmu pulang. Namun kau harus berjanji kau akan kembali ke tempat kita. Kau akan kembali ke rumah kita," katanya. Si Boru Saroding pun berkata, "Tentu aku akan kembali. Kita akan hidup bahagia seperti biasanya di sini." Di pagi hari suami si Boru Saroding mengantarkan istrinya ke pelabuhan Sabulan supaya dia dapat menyeberang dengan perahu. Dan di saat itu kedua saudara si Boru Saroding masih di hari keempat membuka bungkusan dari suami si Boru Saroding. Si sulung Pandiangan membuka bungkusannya lalu melihat. Dan ternyata isinya hanyalah batang pohon, kunyit, dan ulat-ulat. Ternyata itu terjadi karena saudara si Boru Saroding tidak mematuhi peraturan yang diberikan oleh lainnya. Lalu ia marah dan berkata, dia tidak tahu sopan, dia memberikan hal seperti ini kepada hula-hulanya. Lain halnya dengan saudara bungsu si Boru Saroding, dia tidak membuka bungkusan tersebut. Dia berkata, "Aku akan menunggu sampai hari ke-7. Tibalah di hari ke-7, si bungsu Pandiangan membuka bungkusan tersebut. Awalnya ulat-ulat itu memang ada, namun seperkian detik kemudian ulat-ulat itu berubah menjadi sapi dan kerbau yang memenuhi tanah Pandiangan. Batang pohon berubah menjadi pohon besar yang mengelilingi hutan Pandiangan, sedangkan kunyit berubah menjadi emas murni. Berbahagialah si bungsu Pandiangan atas pemberian lainnya.
Di lain sisi, si Boru Saroding yang akan menyeberang ke arah Palipi dibuat heran dengan sifat suaminya yang selalu merengek kepadanya. "Istriku, kau harus berjanji bahwa kau akan kembali," katanya. Si Boru Saroding tersenyum lalu berkata, "Aku pasti akan kembali." Lalu dengan mantra sihir yang dimiliki oleh suaminya, dia memetik daun hijau dan meletakkannya di air Danau Toba. Seketika daun hijau berubah menjadi sampan besar. Lalu suami si Boru Saroding berkata kepada istrinya sekali lagi, "Istriku, kau harus kembali." Dia merasa sangat sedih saat mengatakan itu, karena dia tahu istrinya punya maksud lain saat akan kembali ke Samosir. Lalu si Boru Saroding kembali berkata, "Aku pasti akan kembali." Dan semakin sedihlah suaminya. Sebelum si Boru Saroding menaiki perahu, suami si Boru Saroding berkata, "Dekeni sabulan tutonggina tutabona, manangise siose padan turipurna tumagona." Lalu diberangkatkannya lah istrinya menaiki perahu. "Berangkatlah istriku, aku akan menunggumu." Saat mengatakan itu, suami si Boru Saroding sudah menangis. Dan jarak 10 meter dari pelabuhan, si Boru Saroding menoleh ke suaminya. "Cuy, aku tidak akan kembali lagi ke sini. Kupikir engkau manusia, ternyata kau hanya jelmaan ular." Seketika ombak menghampiri si Boru Saroding. Petir menggelegar dan puting beliung pun datang. Kapal si Boru Saroding pun tenggelam. Suaminya menangis menyaksikan kejadian tersebut karena di depan matanya istri tercintanya tenggelam. Namun mengingat janjinya dan sumpah yang mereka buat, suami si Boru Saroding mengikhlaskan istrinya. Zaman dahulu di sekitaran dataran di daerah Sumatera, hiduplah seorang pemuda yang bernama Toba. Toba adalah seorang pemuda yang berkeseharian menjadi seorang petani. Selain menjadi petani, jika sedang ada waktu luang, Toba biasanya memancing di sekitaran sungai yang berada di dekat rumahnya. Pada suatu sore, mengetahui tidak ada lauk di rumahnya, Toba memutuskan untuk pergi memancing. Dia memancing di daerah sungai. Lalu, saat ia memancing, tiba-tiba umpannya dimakan oleh ikan. Ia merasa sangat senang. Dan orang-orang di sekitaran sungai yang sedang memancing berkata, "Sungguh nasibmu sangat baik, wahai Toba. Kami sudah setengah hari di sini dan belum menuai hasil." Toba hanya tersenyum. Setelah itu, ia kembali. Sore hari, sampainya di rumah, Toba memutuskan untuk segera tidur karena ia sudah sangat lelah satu hari ini. Beberapa jam berlalu, saat Toba terbangun, ia kembali ke dapur dan melihat ikannya dan masih ada di situ. Dia melihat di atas meja makan sudah tersedia semua menu makanan. Toba sangat terkejut dari mana datangnya semua makanan itu. Namun karena rasa lapar sudah Toba memutuskan untuk segera makan. Karena lelah seharian, Toba melanjutkan tidurnya. Di pagi hari, Toba mencium aroma masakan dari arah dapurnya. Lalu Toba melihat ke dapur, dia begitu terkejut karena ada seorang wanita memasak di dapurnya. Lalu ia mendekati wanita itu dan bertanya, "Siapakah engkau? Mengapa engkau berada di dapurku?" kata Toba. Wanita tersebut terkejut dan berbalik ke arah Toba. Awal dia sangat takut, namun ia berkata, "Aku adalah ikan yang engkau pancing kemarin, dan aku mengucapkan terima kasih karena kau tidak memasakku," kata wanita tersebut. Toba sedikit bingung bagaimana seekor ikan menjadi seorang wanita cantik. Namun di tengah-tengah keterkejutannya, dia memastikan dan lalu bertanya kepada perempuan itu, "Bagaimana mungkin kau seekor ikan yang kupancing kemarin?" katanya. "Kalau tidak percaya, lihatlah," katanya. Seketika itu juga perempuan itu berubah menjadi seekor ikan.
Toba semakin terkejut mengapa ada hal seperti itu. Lalu, beberapa bulan berlalu. Toba dan wanita itu tinggal di rumah Toba. Hingga pada waktunya, Toba memperistri perempuan tersebut. Ia berkata bahwa ia ingin menjadikan wanita tersebut menjadi istrinya. Wanita tersebut berkata ia akan menjadi istri Toba dengan syarat suatu saat nanti dia tidak bisa mengatakan kepada keturunan mereka dari mana asal wanita tersebut berasal. Toba menyanggupinya dan mereka pun resmi menjadi suami istri. Hidup Toba dan istrinya begitu bahagia. 5 tahun berlalu, Toba dan istrinya dikaruniai seorang anak yang diberi nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang sangat bandel karena begitu disayang oleh ibunya. Ibunya begitu memanjakan Samosir dan hal tersebut sangat tidak disukai Toba. Suatu hari, Samosir dipukul ayahnya karena terlalu lama mandi di sungai. Lalu ia berkata kepada istrinya, "Istriku, mengapa engkau terlalu memanjakan anak kita?" katanya. Istri Toba berkata kepada suaminya bahwa anaknya akan berubah. Namun karena sering memarahi anaknya, istri Toba pun berusaha untuk menasehati Samosir supaya tidak terlalu bandel. Suatu siang, istri Toba menyuruh Samosir untuk mengantarkan makanan kepada suaminya, yaitu Toba yang sedang berladang. Samosir pergi mengantarkan makanan tersebut, namun bukan langsung mengantarnya, dia malah pergi berenang dan bermain di sungai. Menyadari dia sudah terlalu lama, dia sudah kelaparan, lalu ia memakan bekal untuk ayahnya. Setelah makanan itu tinggal sedikit, Samosir bukannya langsung pulang, namun ia kembali mengantarkan bekal itu untuk ayahnya. Toba yang sudah sangat kelaparan segera membuka bekalnya, dan betapa terkejutnya dia melihat makanan tersebut tinggal sisa-sisa. Lalu dia bertanya kepada Samosir kenapa makanan itu tinggal sisa. Samosir mengaku bahwa dia sudah memakan bekal ayahnya karena dia sudah kelelahan mandi di sungai. Mendengar hal tersebut, Toba sangat marah dan berkata, "Mengapa pekerjaanmu hanya mandi sungai? Hari-harimu hanya dihabiskan di sungai," kata Toba kepada Samosir. "Memang benarlah kau ini keturunan ikan," kata Toba, dan itu sudah melanggar sumpahnya kepada istrinya. Mendengar perkataan ayahnya, Samosir berlari pulang. Dia ingin bertanya kepada ibunya mengapa ayahnya mengatakan dia keturunan ikan. Menyadari anaknya sudah lama tidak pulang, istri Toba memutuskan untuk menyusul Samosir. Di pertengahan jalan, ia bertemu dengan anaknya yang sedang menangis terseduh-seduh. Ia bertanya kepada anaknya mengapa ia menangis. Lalu Samosir berkata, "Ibu, benarkah aku ini keturunan ikan?" tanya Samosir. Betapa terkejutnya istri Toba. Lalu ia bertanya, "Siapa yang mengatakannya padamu?" Kata istri Toba, "Ayah yang telah mengatakannya." Begitu mendengar hal tersebut, istri Toba begitu sedih dan marah. Lalu dari sisi lain terlihat Toba sudah mengejar anaknya. Lalu istri Toba berkata kepada anaknya, "Samosir, pergilah ke tempat paling tinggi, pergilah ke bukit itu," katanya. Setelah melihat suaminya mendekat, tiba-tiba istri Toba melompat ke sungai dan ia kembali berubah menjadi seekor ikan. Dan langit tiba-tiba mendung, hujan deras pun turun. Ombak sungai naik dan dengan sangat cepat sungai tersebut sudah menjadi lautan. Namun yang tersisa hanyalah bukit tempat Samosir berlari. Setelah hujan berhenti, terlihatlah satu pulau kecil yang dikelilingi sebuah danau. Dan pulau tersebut diberi nama Samosir, sedangkan danau tersebut diberi nama Toba karena Toba terhanyut di danau tersebut.
tersebutlah sebuah kerajaan besar di desa Huta Bargot. Raja tersebut bernama Raja Pulungan. Raja Pulungan ini memiliki seorang anak yang mirip dengan anak dayang-dayangnya yang bernama Sibarwar. Suatu hari mereka sedang bermain bersama dan berjalan-jalan di sekitar kerajaan. Masyarakat sekitar sering mengira bahwa anak dari Raja Pulungan tersebut adalah Sibarwar, karena Sibarwar sangat pintar dan dapat mengalahkan anak raja tersebut. Jadi, cemburulah anak Raja Pulungan tersebut dan ia mengadu kepada raja. Ayah, masyarakat sekitar sering salah sangka bahwa mereka mengira bahwa anak ayah adalah Sibarwar, bukan aku, katanya kepada ayahnya. Marahlah Raja Pulungan dan ia menyuruh ulu balangnya untuk membunuh Sibarwar. Sebelum dibunuh, agar tidak salah, mereka menandai di kening Sibarwar dengan tanda merah. Namun, anak Raja Pulungan mengatakan kepada Sibarwar, "Apa yang di keningmu? Kenapa ada tanda merah di keningmu?" Kata anak raja tersebut, "Tadi hulu balang yang membuatkannya kepadaku," ucap Sibarwar. "Hapus itu, buat padaku," kata anak raja tersebut. Hingga Sibarwar menghapus tanda yang ada di keningnya, ia pun membuatkannya di kening anak Raja Pulungan tersebut. Dan tibalah waktu untuk dibunuh. Dan yang dibunuh oleh hulu balang bukan Sibarwar, melainkan anak Raja Pulungan tersebut. Hingga terdengar pula lah kabar itu kepada Raja Pulungan. Ketika Raja Pulungan tahu bahwa yang terbunuh bukanlah Sibarwar melainkan anaknya sendiri, Raja Pulungan sangat marah. Ia memerintahkan hulu balang untuk mengejar Sibarwar. Sebelum hulu balang mengejar, Sauwa, ibu dari Sibarwar, mengajak Sibarwar untuk berlari ke dalam hutan. Di dalam gubuk reot mereka bersembunyi. Karena Sibarwar memiliki kesaktian, hulu balang tidak melihat persembunyian mereka itu. Ketika hulu balang melewati gubuk reot tersebut, Sibarwar dan ibunya cepat-cepat untuk pergi menyeberang Sungai Batanggadis. Mereka menetap di desa seberang dari sungai tersebut. Hingga di sana Sibarwar hidup bersama ibunya sebagai penyabung ayam. Ia selalu menang ketika menyabung ayam di desanya, sehingga kabar tersebut terdengar kepada Raja Pulungan. Raja Pulungan pun mengundang Sibarwar untuk datang ke kerajaan. Di sana Raja Pulungan memerintahkan hulu balangnya untuk menjemput Sibarwar dan melawan Raja Pulungan. Namun, beberapa kali menyabung ayam, Raja Pulungan terus kalah dibuat oleh Sibarwar, sehingga ia tidak sadar bahwa kerajaannya pun sudah tergadaikan. Ia telah dilengsarkan dari kerajaannya dan yang menjadi raja di sana sekarang adalah Sibarwar. Masyarakat sekitar sering menyebut Raja Nasaktion atau raja yang memiliki kesaktian, sehingga inilah asal-usul dari marga Nasution tersebut. Dan Sibarwar sampai sekarang, monumen Sibarwar sampai sekarang masih ada di daerah tersebut, yaitu di Panyabungan Tonga-Tonga. Dahulu kala di desa Padang Bolak, hiduplah seorang janda dengan anak lelakinya bernama Sampuraga. Keadaan mereka sangat miskin dan mereka bekerja sehari-hari sebagai buruh upah dan pencari kayu bakar. Suatu hari, Sampuraga berniat untuk pergi merantau. Ia pun mengutarakan keinginannya kepada ibunya. "Ibu, apakah aku boleh pergi merantau agar kehidupan kita bisa lebih layak daripada sekarang?" ucapnya pada ibunya. Namun ibunya berkata, "Ibu sudah tua, kau sudah melihat ibu seperti ini. Nanti kepada siapa ibu akan menanyakan kabarmu dan siapa yang akan menemani ibu di sini?" ucap ibunya kepada Sampuraga. Namun keinginan Sampuraga sudah sangat kuat. Ia pergi merantau ke desa yang namanya Desa Sirambas. Di sana ia bekerja sangat giat hingga raja di desa tersebut berkeinginan untuk menjadikannya sebagai menantu. Raja tersebut membuatkan pesta 7 hari 7 malam, pesta pernikahan putrinya dengan Sampuraga. Ternyata pernikahan tersebut terdengar kepada ibunya. Ibunya pun berniat untuk menyusul Sampuraga ke desa Sirambas. Ribuan kilo ibunya lewati, hutan, sungai, gunung, ibunya lewati untuk menemui si Sampuraga. Namun sesampai di sana, ibunya melihat si Sampuraga sudah duduk bersama istrinya di singgasana kerajaan. Ibunya berkata, "Oh Sampuraga anakku, ibu sudah datang nak, ibu datang menemuimu," kata ibunya kepada Sampuraga.
Namun Sampuraga tidak mengakui keberadaan ibunya. Ia berkata, "Hai wanita tua, siapa kau? Ibu dan ayahku sudah meninggal. Lagian tidak layak wanita tua sepertimu menjadi ibuku. Aku adalah keturunan orang kaya. Aku datang ke sini karena aku ingin merantau ke sini," ucapnya kepada ibunya. Namun, ibunya sangat sakit hati. Ibunya meminta kepada Tuhan dan ibunya bersumpah, "Tuhanku, anakku sudah durhaka kepadaku. Ia sudah malu mengakuiku," ucap ibunya. Seketika, petir dan hujan pun saling bersahut-sahutan. Semua orang yang ada di sana di pesta pernikahan tersebut tenggelam karena derasnya hujan. Hingga sekarang, masyarakat percaya bahwa Sampuraga telah terkutuk menjadi air mata panas. Dan semua benda-benda yang ada di pernikahan tersebut sekarang telah terkutuk menjadi batu-batu besar di sekitar air panas tersebut. Legenda si Gale-Gale. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan di daerah Toba, hiduplah seorang raja yang bernama Raja Rahat. Raja Rahat adalah raja yang sangat bijaksana dan dia memiliki seorang putra yang bernama Raja Manggale. Sedangkan istri beliau sendiri telah lama meninggal dunia. Raja Manggale terkenal sangat baik dan ketangguhannya berperang sudah tidak diragukan lagi. Pada suatu ketika terdengar kabar dari prajurit di perbatasan bahwa musuh telah menyerang daerah kekuasaan Raja Rahat. Mendengar kabar tersebut, Raja Rahat memutuskan untuk mengutus putra kesayangannya itu Raja Manggale untuk menjadi panglima perang. Perang pun berlangsung. Di kerajaan, Raja Rahat merasa tidak tenang di saat putranya berperang. Namun 3 hari berlalu, para prajurit kerajaan kembali dan mengatakan bahwa mereka telah menang dalam peperangan tersebut. Tapi hal yang tidak terpikirkan oleh Raja Rahat terjadi. Putra kesayangannya tidak ikut pulang bersama para prajuritnya. Dan setelah mendengar kabar bahwa putra satu-satunya telah meninggal, tak lama setelah itu, Raja Rahat pun jatuh sakit. Para penasihat kerajaan pun bingung bagaimana cara mengobati Raja Rahat karena sudah begitu banyak datu yang didatangkan dari penjuru dunia, namun tidak satu pun yang bisa mengobati Raja Rahat. Hingga ada ide dari seorang datu yang mengatakan dia akan membuat sebuah patung yang percis seperti Raja Manggale. Dan para penasihat kerajaan pun menerima saran tersebut. Hingga tiba saatnya, datu tersebut berangkat ke tengah hutan di mana Raja Manggale tewas karena dia percaya bahwa arwah Raja Manggale masih berada di daerah hutan tersebut. Lama sudah datu tersebut membuat patung, akhirnya selesai juga dan pada akhirnya tinggal memanggil roh Raja Manggale untuk memasuki patung tersebut. Setelah roh Raja Manggale masuk ke dalam patung tersebut pun langsung digotong ke kerajaan. Para penasihat raja pun memanggil raja dan memberitahukan bahwa putranya telah kembali. Sang raja pun keluar dari kamarnya dan melihat bahwa di luar istana sudah ada satu patung yang percis seperti anak kesayangannya, yaitu Raja Manggale. Dan mujizat terjadi karena tidak lama sesudah itu sang raja langsung sembuh total. Dan jika sang raja merasa rindu kepada anaknya, dia akan mengajak semua warga, semua masyarakat kerajaannya untuk menari bersama patung tersebut. Setelah pembuatan patung selesai, tidak lama datu tersebut langsung meninggal dunia. Dan ternyata jika membuat patung si Gale-Gale memang harus dikerjakan beberapa orang, jika tidak yang membuat patung akan meninggal. Begitulah terjadinya legenda si Gale-Gale. Terima kasih. Kabupaten Karo terkenal dengan tanahnya yang sangat subur. Sakawar, salah satu di kawasan Kabupaten Karo, sedang mengadakan perayaan syukuran karena desanya sedang mengalami hasil panen yang sangat banyak. Sehingga warga-warga datang berbondong-bondong ke tempat tersebut untuk menghadiri perayaan. Namun ada satu orang, yaitu nenek tua yang sedang
sakit parah, dia tinggal di rumah. Anak, menantu, dan cucunya bepergian untuk menghadiri pesta tersebut. Nenek ini mengira bahwa nanti cucunya atau anaknya akan mengantarkan makanan kepadanya, sehingga ia menunggu di rumah dan berharap-harap agar ada makanan yang datang dari pesta tersebut. Namun sampai siang, saat nenek menanti makanan, tidak ada sama sekali makanan yang diantarkan oleh cucunya atau anaknya ke rumah tersebut. Padahal setiap warga sedang mengadakan pesta perayaan dan sedang berbahagia menikmati hiburan-hiburan yang ada di pesta perayaan tersebut. Mereka makan makanan enak, sehingga mereka merasa kenyang. Namun sampai sore, lalu si anak teringat, oh iya, ibuku belum makan. Lalu dipanggilnya lah anaknya. Dikatakannya, nak, tolong berikan bungkusan makanan ini kepada nenekmu. Lalu si anak pergi untuk menemui neneknya. Dia berjalan menuju ke rumah mereka. Namun di tengah jalan, sang anak merasa untuk tergiur untuk memakan makanan tersebut. Lalu dibukanya bungkusan tersebut, dimakannya makanan yang harusnya diberikan kepada nenek, namun tidak jadi dimakannya. Lalu dibungkusnya kembali sisa-sisa dari makanan yang sebagian telah dimakannya. Lalu dia sampai di rumah, tok tok tok, nek, katanya, nek, ini ada makanan dari ayah yang dibungkuskan dari pesta. Nenek tersebut merasa sangat bahagia karena mendapat makanan yang dibungkuskan dari pesta, dan dia merasa nanti akan memakan makanan enak tersebut. Dia sudah sangat bahagia dengan bungkusan itu. Namun akhirnya nenek tersebut merasa kecewa karena yang ada di dalam bungkusan adalah sisa-sisa makanan dari yang dibungkuskan dari pesta. Karena sudah sore, nenek pikir anaknya atau menantunya membungkuskan sisa makanan yang sudah sisa begitu. Lalu nenek tersebut merasa sedih. Ia berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, tolong berikan balasan kepada anak, cucu, dan menantuku yang memberikan makanan sisa kepadaku. Lalu seketika petir menggelegar, hujan begitu lebat membenamkan desa Kawar. Tempat itu tenggelam dan disebut dengan Danau Kawar, atau yang oleh orang setempat disebut dengan Lau Kawar.